Pemeriksaan terhadap tersangka Putri Chandrawati tengah dilakukan saat ini di Bareskrim Polri. Dan untuk membahas mengenai kasus pembunuhan terhadap Brigadir Joshua, kami ajak Anda bergabung dengan pakar hukum pidana Profesor Hipnu Nugroho. Selamat siang, Prof. Selamat siang, Mbak. Ya, Prof, selama ini publik sudah cukup terombang-ambing ya dengan berbagai spekulasi soal kasus kematian Brigadir J. Dan hari ini dan sebelumnya penyidik sudah menetapkan Putri Chandrawati sebagai tersangka dan hari ini dia sudah menjalani pemeriksaan pertamanya sebagai tersangka. Prof Hipnu melihat sejauh ini perjalanan kasus hukum ini seperti apa? Ya, saya melihat dari kasus ini cukup on the track. Artinya dari permulaan pengungkapan perkara, dari penyelidikan, kemudian ditemukan suatu peristiwa pidana, kemudian setelah ditemukan peristiwa pidana adalah diangkatnya sebagai penyidikan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengumpulkan barang bukti guna menentukan tersangkanya, maka tersangkanya sudah ketemu dugaannya. Ada FS, ada E, ada RR, ada MK. Nah, dari perjalanan itu Bareskrim juga sudah merumuskan pasal yang akan disangkakan, yaitu 338 dan 34. Dari rumusan-rumusan itu kemarin kita melihat bahwa pemeriksaannya sudah ada pengakuan sebagai pelaku penembak dan pelaku yang menyuruh melakukan. Nah, oleh karena itu sekarang tinggal bagaimana pemberkasan dan penambahan pelaku yang ada karena dugaan tersangka atas seorang, kan ada dua tersangka kunci, Mbak, kaitannya dengan E dan P. Nah, P ini juga menjadikan suatu saksi kunci. Saksi kunci itu saksi yang melihat, mendengar, mengalami keadaan suatu peristiwa pidana. Oleh karena itu mudah-mudahan dari saksi kunci P ini akan menjadikan suatu kejelasan. Sebetulnya motifnya itu seperti apa? Ini kan masih dugaan kemarin, motifnya masih spekulasi. Nah, motif-motif yang terkait dengan Ibu P ini akan menambah apakah menjadi meringankan ataukah menjadi memberatkan dari suatu peristiwa pidana tersebut. Baik, Prof, dengan diperiksanya Putri Chandrawati ini bisa kita katakan bahwa kuncinya adalah hari ini nih untuk menentukan apa motif dan membuka kasus ini benar-benar terang benderang. Iya, karena beliau adalah yang mengetahui dan mengalami sendiri. Dan hasil pemeriksaan Bareskrim Polri adalah bagian dari perencanaan. Itulah yang kami tunggu sebetulnya. Apakah betul ada suatu kesusilaan? Apakah ada di luar kesusilaan? Ini yang kami harapkan ada suatu kejelasan. Karena bagaimanapun juga peran seorang tersangka nanti akan bisa memperingan suatu tindak pidananya. Ini yang diinginkan. Jadi jangan sampai memberatkan. Ini Pak PS saya berikan apresiasi, pengakuan, pertanggungjawaban, ya. Mudah-mudahan nanti memperlancar persidangan sehingga bisa meringankan. Karena aspek meringankan itu adalah bagian juga bagaimana memperlancar suatu pembuktian di persidangan. Ya, ini kan pasal ataupun sangkaannya ini kan soal pembunuhan berencana. Kalau misalnya skenarionya dibuat oleh Verdi Sambo dan PC ini hanya mengikuti atau mungkin dia tidak ikut dalam merencanakan pembunuhan ini. Seperti apa nanti sanksi hukum atau sangkaan terhadap Putri Chandrawati? Ya paling tidak pasal 55 kena, Mbak, turut serta. Karena turut serta itu bagian dari ikut untuk melakukan suatu perencanaan, suatu tindak pidana. Yang saya inginkan mudah-mudahan Bu PC ini juga ada kehendak untuk menggagalkan. Ini deh, untuk mengingatkan bahwa kejahatan ini adalah kejahatan yang cukup serius karena menghilangkan nyawa orang. Berencana lagi, apakah mungkin Ibu P ini hanya ikut terus? Apakah tidak ada kemampuan untuk menggagalkan, untuk menghindarkan suatu peristiwa itu tidak akan terjadi? Ini yang kami inginkan. Lah kalau Bu P ini juga bagian dari perencanaan, nah ini akan menjadikan berat kembali. Dan itu, ini akan memperkukuh sama seperti halnya FS. Dan itu. Artinya jika memang ternyata Putri Chandrawati ini ada upaya menggagalkan begitu ya, artinya dia bisa lepas dari sangkaan hukum yang menjerat Sambo yaitu pasal 338 dan 340 KUHP. Ya nggak lepas ini tetap terbukti, Mbak. Paling tidak meringankan, kan itu, mengurangi hukuman yang dijatuhkan. Karena namanya suatu putusan pengadilan nanti ada yang memberatkan dan meringankan.
Kan itu. Tapi kita juga lihat dari aspek meringankan nanti didukung bukti-bukti yang tidak dan hanya pengakuan, karena namanya suatu keterangan tersangka itu dalam ilmu pembuktian itu hanya untuk dirinya sendiri, Mbak. Karena apapun yang terjadi, seorang tersangka itu tidak memiliki kekuatan pembuktian. Dan hampir semua keterangan tersangka itu biasanya menghindar dari kenyataan yang ada. Nah, disinilah maka kejelian nanti penuntut umum, betulkah bahwa yang bersangkutan ada aspek untuk menggagalkan? Itu yang kita lihat. Tapi kalau dia kok juga mengamini, ya sama saja dengan Pak VS. Ini yang kita tunggu-tunggu dari hasil pemeriksaan tersangka. Kalau zaman dulu enggak, zaman HR itu namanya pengakuan tersangka. Pengakuan itu ya mengaku itu sebagai alat bukti. Kalau sekarang itu tersangka itu bisa pengakuan, bisa pengingkaran. Nah, disinilah makanya kalau sebagai pengakuan seperti apa, kalau pengingkaran berarti harus didukung dengan bukti-bukti yang ada. Sehingga dalam pembuktian suatu perkara pidana itu memang keterangan tersangka itu mempunyai nilai yang paling rendah. Alat bukti saksi, ahli, surat, petunjuk, keterangan tersangka. Nah ini Mbak, ini yang bisa dipakai dan bisa tidak. Gitu. Baik. Nah, kita tahu 4 tersangka lainnya ini sudah ditahan begitu. Kemudian Putri Chandrawati ini belum ditahan karena alasan sebelumnya adalah sakit begitu. Nah, hari ini pun belum ada kepastian dari penyidik apakah Putri Chandrawati ini akan ditahan atau tidak. Tapi kalau menurut Prof nih, seharusnya seperti apa? Ya, seseorang ditahan itu harus memenuhi syarat objektif dan syarat subjektif. Pertama, syarat objektif adalah suatu perbuatan yang diancam lebih dari 5 tahun. Syarat subjektif adanya kekhawatiran melarikan diri, menghilangkan barang bukti, mempersulit pemeriksaan. Subjektif. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Bareskrim ada kekhawatiran melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau tidak? Nah, ini subjektif, Pak. Belum lagi seseorang mau diperiksa adalah dalam keadaan sakit. Nah, ini yang menjadikan suatu pemeriksaan itu ditunda karena sakit. Keterangan dokter itulah yang menjembatani bahwa pemeriksaan itu tidak bisa dalam keadaan yang bersangkutan sakit. Baik. Pertama kali ditanya adalah keadaan sehat. Kalau sehat, siap diperiksa. Kalau tidak, ya ditunggu. Nah, itu. Apalagi kaitannya dengan upaya paksa penahanan. Itu dalam keadaan sehat. Gitu. Baik, tapi sangkaan hukumnya ini ancaman hukuman kurungan penjaranya mencapai 20 tahun maksimal. Artinya di atas 5 tahun harusnya bisa-bisa saja ditahan kan ya Pak? Bukan harus, wajib. Wajib, tapi kan kondisi Pak. Ini saya melihat kondisi objektif dari tersangka gitu loh. Di sinilah makanya perlu juga sejauh mana keterangan dokter yang menjadikan bahwa itu dia sehat betul atau tidak. Yang saya khawatirkan kadang-kadang kan ya mohon maaf ya, sebetulnya sehat tapi pura-pura sakit. Nah, itu yang jadi masalah, Mbak. Ini sehat secara fisik atau mungkin sehat mental juga nggak sih, Pak? Lah, itulah yang harus dilihat. Sehat fisik, sehat mental dong. Nah, makanya ini keterangan ahli seorang menjelaskan tentang status, tentang keadaan subjek hukum itu sangat menentukan. Karena nanti jangan sampai gini, Mbak. Ini penasihat hukum juga, kalau gitu pakai keterangan dokter secara independen, gabungan lagi. Nah, ini seperti halnya kemarin gitu loh. Karena dari keterangan dokternya tidak percaya bahwa ini keadaan sehat kok. Kenapa diberikan keterangan sehat yang menjadikan tidak dapat diperiksa kan gitu loh. Oke, dokter gabungan lagi. Itu sering terjadi seperti itu. Ada tingkat kepercayaan dari seseorang dalam suatu pemeriksaan. Ini biasanya debatnya antara penuntut umum atau polisi dengan penasihat hukum untuk menentukan bahwa betul sehat atau tidak sehat. Baik, dengan hadirnya PC hari ini artinya harusnya sudah sehat begitu ya Pak ya. Nah, kalau misalnya soal kita tahu ini kasus ini sangat menghebohkan publik dan pemerannya ini bahkan jenderal kepolisian begitu ya dan juga bersama istrinya, suami istri. Kalau Prof Hipnu sendiri melihat kasus ini seperti apa? Ya, ini kasus yang cukup kelas tinggi, Mbak. Kelas tinggi itu saya melihatnya bahwa makanya kemarin Prof Mahmud suatu kejahatan yang tanda petik luar biasa, bukan luar biasa jenis kejahatan, tapi luar biasa ada pelakunya. Pelakunya adalah seorang bintang 2, tempatnya adalah di tempat asrama polisi, dan korbannya adalah polisi, ya.
lokus dan tempus delisnya adalah dalam ruangan lingkup kepolisian. Nah, inilah sebagai tantangan besar bagi Kepolisian Republik Indonesia untuk membuka seutuhnya. Nah itu, jangan sampai ditutup-tutupi. Karena ada kecenderungan kemarin bahwa perkara-perkara itu ya ada yang ditutup. Ini kan awal kan sudah mau ditutup, mau ketutupan. Ada perjanjian akan diberikan SP2, kemudian ada rekayasa dan sebagainya itu. Untung semua memberikan suatu dukungan, masyarakat memberikan dukungan, akademik memberikan, kementerian memberikan dukungan, presiden apalagi, ya akhirnya terbuka. Ini suatu pelajaran bagi semua bahwa apapun suatu kejahatan itu pasti meninggalkan dan pasti terbukti. Baik. Prof, melihat kasus ini kasus yang sederhana atau seperti apa? Kalau tadi sempat disampaikan ini tantangan berat, artinya apakah ini kasus yang cukup berat juga atau justru ini sebenarnya kasus sederhana, Prof? Kalau saya melihat sederhana, Mbak. Beratnya itu karena bahasa Prof Mahfud kan psikatris, jadi ada suatu peningkatan garis garis suatu kebijakan dan melibatkan tersebut. Sebetulnya masalah ringan. Pernah saya sampaikan awal kali bahwa ini sebetulnya kejahatan mudah. Ya, mudah. Lokus dan tempusnya jelas. Tinggal pembuktian dengan saintifik. Nggak ada yang sulit. Buktinya ada semua kok. Mudah, Mbak. Mudah sekali. Tidak sulit. Tidak sulit. Mudah itu karena semua sudah terkoneksi di dalam suatu TKP yang ada. Waktu yang ada. Subjek yang ada. Kesulitan itu kalau sampai pada berbentar-bentar. Dan waktunya lama. Waktu lama itu yang menjadikan agak sulit. Tapi bukan berarti tidak bisa dibuktikan. Dengan kerangka-kerangka pembuktian teori insakling, invensakling, itu sudah. Nggak ada yang sulit. Baik, nah dari analisa Prof Hipnu sendiri, ini kan sebenarnya tadi sudah disampaikan kasus yang sederhana, tapi ada yang mungkin apa yang bikin rumit dari kasus ini sehingga seperti berlarut-larut gitu penyelesaiannya? Yang rumit adalah pertama adanya rekayasa. Pada saat terjadinya suatu peristiwa pidana, kan gitu kan? Ada rekayasa pembunuhan, ada rekayasa ceritanya, dan ini Mbak, rekayasa memprovokasi ya adalah bagian dari anggotanya untuk membackup. Nah, ini kita Pak Kapolri memberikan apresiasi yang luar biasa. Orang-orang yang terduga terkait dengan ikut dalam merekayasa kan sudah dikandangin semua. Kan sudah ditempatkan khusus semua. Itu bagian dari, kalau bahasa hukumnya itu obstruction of justice. Memindahkan, menghilangkan, menyembunyikan. Nah, ini yang ketemu. Coba kalau mungkin bukan anggota polisi atau bukan polisi, mungkin ya agak sulit kan gitu loh. Ini kok ya delalah kalau orang Jawa, semuanya ada di sana sehingga mudah pengungkapannya gitu. Iya, artinya bisa nggak kalau kita sebut harus berhati-hati mungkin untuk membuka kasus ini ke publik begitu ya? Ya tadinya kan seperti itu, hati-hati. Tapi kan ternyata dalam ilmu hukum itu gini Mbak, ada ilmu hukum itu ada dugaan. Penyebabnya itu sebetulnya apa? Kan gitu kan. Ada teori kalau pengungkapan perkara begini, ada suatu peristiwa pidana, kalau sudah ketemu siapa yang melakukan, itu yang mudah. Tapi kalau belum ketemu siapa yang melakukan, itu cerita. Makanya ini perkara mudah itu kan begitu ada pengakuan dari Barada E, itu akhirnya mengembangkan semua. Tadinya kan masih gelap, masih memutar dalam suatu pengungkapan itu masih memutar terus kan gitu. Tapi bukan tidak ketemu, tapi dengan kejelian seorang tim sus, pendekatan kepribadian, pendekatan keagamaan, akhirnya membuka pengakuan itulah yang akhirnya kita sinkronkan dengan bukti-bukti yang ada terjadi. Akhirnya terbuka semua. Baik. Mudah Mbak. Gitu. Baik. Terima kasih banyak penjelasannya Prof Hipnu Nugroho selaku pakar hukum pidana. Selamat siang Profesor. Ya, selamat siang Mbak. Matur nuwun. Breaking News TV One masih akan kembali usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami.